Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ahmad Jilalfari dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dan ini teman saya. Saya Hana Azharun Naila dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Bahasa Arab juga. Nah, selamat datang di podcast video pertama Jadi gimana kita. Jul? Hore. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa Jul? Mau membicarakan apa? Nah, di podcast video pertama ini kita akan membahas tentang urgensi belajar bahasa Arab. Masih terkait juga dengan jurusan kita nih. Tapi sebelumnya untuk mengawali ya, gue pengen nanya nih, kita kan jurusan nih, kelas juga malah gitu kan. Tapi gue belum tahu nih alasan kenapa lu milih jurusan pendidikan bahasa Arab untuk studi lanjutan lu di perkuliahan. Sedangkan kan kuliah itu adalah prospek bagaimana kita untuk memilih pekerjaan di depannya. Nah, kenapa lu milih bahasa Arab untuk prospek lu ke depannya? Oke, jadi sebenarnya ini ceritanya lucu banget kalau boleh jujur. Karena gue milih bahasa Arab untuk di jenjang perkuliahan gue ini karena awalnya gue pengen punya suami orang Arab. Entah kenapa. Mungkin karena gue suka bentuk mukanya, terus cara pengucapannya, dan ya suka segalanya gitu kan. Jadi pengen punya keturunan tuh kayak Arab-Arab gitu kan. Pemikiran lu udah jauh ke depan, tapi buat kerja lagi. Semenjak masuk kuliah, Oke, nggak. Tapi semenjak pas masuk kuliah ini, jadi sadar banget kalau sebenarnya itu bahasa Arab itu penting banget, apalagi bahasanya para nabi gitu kan, bahasanya umat muslim juga, dan juga bahasa yang ditulis di Al-Quran gitu kan. Jadi gue pengen mendalami itu karena gue seorang muslim gitu, gue pengen mengerti, setidaknya mengerti apa yang dimaksud di Al-Quran itu, arti-artinya dan segala macam gitu, Jul. Gitu sih. Nah, berarti emang walaupun ya, kenapa? Ya, walaupun gue bukan dari ranah yang kayak dari dulunya tuh udah belajar bahasa Arab, enggak kayak misalkan gue udah pesantren segala macem, enggak, gue sekolah negeri biasa. Nah, dari itu menurut gue ini sebuah challenge banget, sebuah tantangan banget buat diri gue sendiri untuk mempelajari bahasa Arab kayak gitu. Jadi emang lu awalnya itu beneran gak kepikiran buat ini ya, buat belajar bahasa Arab mendalami agama gitu. Tapi emang lu pengen aja gitu ya, pengen punya suami orang Arab gitu, dan pengen punya keturunan hidung mancung lo ya. Tapi berjalannya waktu itu memberikan sebuah arahan ya, mungkin sebuah hidayah gitu buat lu bahwa wah bahasa Arab Hidayah. Bisa hidayah untuk belajar agama gitu, membuat gue lebih paham tentang agama gitu ya. Benar. Dan selalu di jurusan dasar nih ya, udah sekarang masuk ke semester ketiga nih ya. Nah, apa sih yang lu rasain selama belajar bahasa Arab ini? Apakah lu udah mulai ngerasa urgent banget gitu bahasa Arab untuk belajar agama? Atau mungkin lu udah merasa bahwa bahasa Arab itu sebuah hal yang perlu dipelajari juga gitu, bukan hanya untuk agama? Oke, karena sekarang udah jalan semester, sebenarnya untuk mempelajari bahasa Arab itu agak pusing awalnya, karena yang tadi gue bilang, karena gue bukan dari kayak pendidikan pondok pesantren yang dan semacamnya kayak gitu. Dan pas di semester 3 ini, gue mulai kayak menyadari kayak, oh bahasa Arab ini penting, yang tadi gue bilang, untuk kayak mendalami mungkin keagamaan gitu kan ya, plusnya gitu. Jadi gue semakin punya motivasi kayak belajar bahasa Arab ini, karena ini tuh bahasa Arab
bukan ini ya, maksudnya bukan mengarah tentang selalu tentang keagamaan, tapi Nah, ya. ini sama halnya kayak sama bahasa lainnya, bahasa Arab tuh sama kayak bahasa ini, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis segala macem. Jadi menurut gue penting sih belajar bahasa gitu. Jadi udah menganggap bahwa bahasa Arab itu ya bahasa gitu ya, sebuah bahasa yang Iya, dipelajari betul. oleh bahasa-bahasa lainnya gitu, enggak seluruhnya mesti tentang agama gitu ya. Lalu gimana nih Jul, dari pandangan lu sebagai waktu SMA, kan lu dari SMA udah pondok nih ya, udah pondok pesantren. Kenapa lu pengen gitu meneruskan tetap di bahasa Arab di jenjang perkuliahan? Kalau gue nih ya, gue sebenarnya dulu itu pengennya masuk ke ekonomi. Karena waktu SMP tuh gue suka IPS, nah suka Mm-mm. IPS gitu ya, dan gue kepikiran buat pengen jadi menteri ekonomi gitu ya. Entah kenapa waktu itu gue pikiran pengen jadi menteri ekonomi dan ingin masuk jurusan ekonomi Wih, gitu ya. Gue yang membuat uh, ekonomi bangsa ini menjadi lebih baik gitu pikiran gue kan. Tapi ketika gue masuk pesantren gitu ya, sebenarnya nggak terlalu kaget sih gue belajar bahasa Arab itu, karena udah dari TK ya gue belajar Iqro, belajar ngaji, kemudian SMP pun gue SMP IT gitu, udah belajar bahasa Arabnya. Dan ketika di pesantren gue lebih sedikit mendalami bahasa Arab gitu kan, jadi gue nggak terlalu kaget gitu. Dan gue ngerasa bahwa bahasa Arab ini yang gue rasa tuh ya, nggak seribet dengan bahasa Inggris yang gue perlu paham 13 atau 14 sentence gitu. Gue cukup bisa 2 jumlah aja gitu kan, nggak terlalu ribet. Nah, kemudian ketika gue milih ke bahasa Arab gitu ya, karena pertama gue nggak pengen ekonomi, karena tahu ketika di pondok itu gue belajar akuntansi, ekonomi itu ribet. Udahlah, akhirnya gue rasa bahwa kayaknya gue hmm, cocok nih masuk ilmu harus komunikasi konkret atau banget emang. pendidikan gitu kan. Akhirnya di SBMPTN tuh ya gue milih 2. Yang pertama pendidikan bahasa Arab, yang kedua itu ilmu komunikasi. Tapi gue nggak tahu ternyata yang pertama itu prioritas, dan alhamdulillahnya gue kepilih di jalan pertama. Nah, kenapa bahasa Arab? Karena gue nggak mau rada Hmm. ribet lagi belajar di perkuliahan, ulang dari nol banget gitu. Kayak misalnya gue milih pendidikan bahasa Jerman, itu kan gue berarti ngulang banget kan, harus belajar dari awal gitu ya. Kenapa gue nggak milih bahasa Arab? Gue udah punya basic bahasa Arab gitu kan. Dan itu kan mungkin itu berguna gitu ya. Itu berguna. Gue udah punya basic, gue tinggal meningkatkannya dan mereview kembali ya agar gue bisa lebih paham tentang bahasa Arab gitu. Karena kenapa gue pendidikan bahasa Arab? Dan gue pun kenapa nggak milih sastra Arab? Karena gue ingin mendalami dunia kependidikan. Karena gue milih pendidikan bahasa Arab. Kayak gitu. Nah, makanya kenapa gue sekarang ada di sini buat podcast bareng lu. Oke, halo? Ya, halo. Halo. Halo Jul, ada suara? Ada Ada. suara gue? Masuk, masuk. Oke. Jadi enggak, sedikit cerita lagi ya. Jadi sebenarnya tuh dulu gue waktu SD pernah di sekolahin madrasah gitu sama orang tua. Jadi paginya itu gue sekolah biasa, sekolah SD biasa, tapi sorenya itu gue sekolah madrasah, sekolah keagamaan Kalau gitu. agama. Dan di situ emang sebenarnya diajarin juga bahasa Arab, basic-basicnya gitu. Cuman si pelajaran bahasa Arab ini selalu di hari Sabtu kalau nggak salah. Selalu di hari Sabtu, dan hari Sabtu tuh biasanya gue kan dijemput kan waktu SD. Jadi tuh bolos-bolos mulu. Masuk cuma sesekali doang, cuma belajar basic-basicnya doang, kayak bahasa Arab angka, terus benda kayak kolamun, kitabun, segala macem, babun gitu kan. Gue cuma tahu itu doang basicnya gitu. Mufrad-mufradnya. Jadi pas setelah gue gede terus gue ambil jurusan ini, gue nyesel banget kayak kenapa gue dulu nggak rajin gitu pas belajar bahasa Arab itu. Jadi ya penyesalan di belakang lah.
Ya, Kayak emang gitu, Jul. penyesalan itu kan di akhir ya. Kalau di awal itu namanya pendaftaran lah. Lanjut, Jul. Ya, jadi lu udah merasa belum bahwa tadi lu udah bilang ya kalau misalnya lu sekarang udah merasa bahwa bahasa itu ya sebuah bahasa sebagaimana bahasa lainnya gitu, nggak semuanya dikaitkan dengan agama gitu ya. Nggak semestinya lu ketika lu dari jurusan pendidikan bahasa Arab nih lu jadi guru agama atau bikin pesantren atau bikin pesantren atau jadi ustadz ustazah kiai segala macam gitu ya. Dan ternyata pun itu bisa gitu, kita dari jurusan ini pun bisa merana ke dunia yang lebih luas gitu, yang nggak semesti tentang agama saja. Nah, lu ada sedikit info nggak nih tentang lulusan dari bahasa Arab ini gitu ya, biar orang pun merasa wah ternyata bahasa Arab nggak cuma untuk agama aja nih gitu, dan merasa bahwa ini urgent untuk pelajari, penting gitu dipelajari. Ya, yang tadi udah dibilang ya, yang udah tadi gue bilang, bahasa Arab ini bukan cuma tentang keagamaan, misalkan karena bahasa Arab itu kan identik dengan ini ya tadi umat Islam dan Al-Quran dan bahasa Nabi, tapi lagi-lagi ini cuma bahasa, sama seperti bahasa lainnya gitu kan ya. Jadi setelah lulus ini, walaupun kita pendidikan ya, tapi kita bisa meranah, misalkan selain jadi guru ya, selain jadi guru, kita bisa jadi misalkan translator, ya kan? Translator. Terus juga bisa juga jadi duta kedutaan Arab gitu kan, ya Allah amin misalkan. Bisa juga jadi tour guide. Banyak, sebenarnya itu banyak banget jalannya gitu kan. Tergantung kita mau ngarah kemana nih. Gitu. Terus juga misalkan sebenarnya yang tadi gue baca-baca ya, gue baru baca-baca artikel nih Jul, ternyata banyak loh umat yang non-muslim ya, yang bukan Islam gitu, banyak banget minatnya untuk ke bahasa Arab, karena untuk sebuah pekerjaan, karena lagi-lagi ini cuma bahasa gitu kan. Mereka bisa jadi, yang tadi gue bilang, translator, atau bisa juga jadi kedutaan. Pasti kan, misalkan dia mau jadi kedutaan di Arab gitu, pasti harus bisa bahasa Arab dong gitu. Nggak mungkin dia pakai bahasa lain gitu. Jadi sangat-sangat luas. Apalagi bahasa Arab itu kan sekarang bahasa resmi di PBB kan, udah termasuk dari tahun berapa ya, 78 kalau nggak salah. Kalau salah maaf ya, tolong dibenarkan. Terus juga bahasa internasional. Mungkin kan gini, kalau gue mikirnya, gue pengen punya kemampuan yang kemampuan berbahasa, tapi bukan cuma bahasa negeri gue doang, bahasa Indonesia atau bahasa daerah gue, tapi gue pengen menguasai seminimal atau maksimal atau minimal 2. Tapi kan kalau misalkan bahasa Inggris itu kan gue udah belajar dari jenjang SD sampai SMA sampai kuliah pun gue belajar. Jadi udah hafal lah istilahnya, maksudnya udah dibilang bisa gitu kan. Cuma kalau misalkan bahasa Arab kan nggak semua jenjang sekolah itu dipelajari gitu kan. Pasti di sekolah-sekolah tertentu doang, kayak misalkan pondok pesantren atau MI dan segala macem kayak gitu. Jadi luas banget sih bahasa Arab itu. Kayak gitu, Jul. Iya emang bahasa Arab ini sering disalah kaprahin ya oleh kebanyakan orang gitu ya. Nggak cuma di Indonesia ternyata ya, bahkan di luar negeri pun begitu ya. Di daerah-daerah barat sana pun banyak menganggap bahwa bahasa Arab itu ya bahasa Islam gitu. Dan mungkin kalau kita ingat kembali gitu tragedi 11 September yang gedung kembar sana, itu kan sampai orang-orang Arab sana yang berjihad itu dianggap teroris, dan orang yang menggunakan atau terlihat gitu ya tulisan Arab itu dianggap sebuah tanda-tanda teroris, padahal ya sebuah bahasa Arab itu ya sebuah bahasa, itu kan sebuah hal untuk berkomunikasi ya, bahasa itu kan. Nah itu bahasa Ya, Arab. betul. Ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita mempelajari bahasa sebagian bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa-bahasa lainnya gitu ya. Tidak semuanya terkait dengan agama gitu ya. Kalau misal kita belajar bahasa Arab untuk kepentingan politik, untuk kepentingan diplomasi, untuk kepentingan perdagangan dunia, atau juga pariwisata, it's okay gitu ya. Nggak masalah lah bahasa gitu ya, bahasa Arabnya ya.
nggak masalah gitu. Karena ya kembali lagi ke awal ya, sebenarnya inti pembicaraan kita itu kan adalah memberitahu bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa. Udah itu aja intinya mah, ya kan? Dan banyak hal-hal sekarang di dunia yang udah semakin maju ini gitu ya, di mana jarak dan tempat itu udah menjadi sebuah masalah ya, globalisasi kita menyebutnya. Hubungan bilateral antar negara Indonesia dengan Timur Tengah itu kan semakin erat sekarang itu. Dan nggak mungkin ketika kita ingin berdiplomasi, kita ingin bernego tentang, oh iya informasinya bahwa minyak Saddam terbesar di Arab sana gitu ya. Misalnya Indonesia pengen beli minyak ke Arab itu. Nah, lebih enak kalau bisa kita berbicara dengan bahasa Arab gitu, dengan mereka nya, karena mereka bahasa Arab gitu. Kalau misalnya kita beli ke Inggris, enaknya bahasa Inggris. Ke Prancis enaknya pakai bahasa Inggris gitu kan. Kalau ada bahasa Inggris sebagai bahasa nasional gitu kan. Tapi tetap mungkin feel-nya lebih kerasa ya kalau kita sebut lo, seperti contoh gue ketika di Bandung. Kayaknya ngeliat temen gue yang beli di Bandung gitu ya, dengan bahasa Sundanya lagi gitu ya, itu lebih kayak kena banget gitu, ngobrol santai banget dibandingkan dengan gue masih bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, jadi nggak masalah karena gitu. Mengerti gitu kan, saling mengerti. Lebih dipahami lah gitu ya. Jadi nggak masalah ya, baik itu orang Muslim atau mungkin non Muslim ingin belajar bahasa Arab ya belajar aja kayak gitu. Kalau misalnya kita belajar bahasa Arab untuk memperdalam ilmu agama gitu ya sok, nggak apa-apa, belajar aja gitu. Kalau misalnya untuk hal-hal yang di luar keagamaan seperti tadi gue sebutkan, ya sok aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu kan. Ini adalah bahwa bahasa Arab adalah sebuah bahasa, sebagainya bahasa-bahasa yang lainnya. Gimana, lu sepakat gak nih sama apa yang gue omongin nih, Nak? Atau mungkin lu ada review sendiri gitu deh. Ya sepakat banget dong, karena ya lagi-lagi bahasa Arab kan cuma bahasa sama seperti bahasa lain. Banyak selalu bahasa Arab itu kayak bahasa Al-Quran, maksudnya tulisan Al-Quran gitu loh. Misalkan gue lagi tulis Arab nih, tulis bahasa Arab, tulisan Arab, terus gue taruh di lantai atau taruh di mana lah, berantakan, pasti kayak ada orang yang bilang kayak jangan taruh di situ karena itu tuh bahasa Arab, nanti dosa gitu. Padahal tuh itu bukan tulisan di Al-Quran juga gitu. Jadi setidaknya orang Indonesia seharusnya tahulah perbedaan mana yang tulisan biasa sama tulisan Arab, bahasa Arab di Al-Quran gitu kan. Jadi minimalnya belajar basic-basicnya aja dulu gitu. Walaupun gue juga sebenarnya masih harus belajar banyak ya, karena bukan dari pesantren dan lainnya gitu. Jadi gitu. Ya orang Indonesia sering salah kaprah gitu ya. Seperti gue inget banget nih, dulu ada kasus komis ketika zaman viralnya ISIS ya. Ketika pakai baju tulisan la ilaha illallah dianggapnya ISIS. Ya padahal itu tulisan kaos la ilaha illallah doang gitu kan. Itu kan kalimat tauhid ya, la ilaha illallah itu ya, bukan ISIS gitu, kalimat tauhid. Ini yang perlu dipahami oleh mungkin menurut gue ya banyak orang ya, baik itu di Indonesia pun di seluruh dunia ya, untuk menghargai bahwa bahasa Arab adalah sebuah bahasa sebagai bahasa lainnya. Gitu. Kita nggak meninggalkan, bukan berarti kita kata bahwa bahasa Arab ini udah dari bahasa Arab dan untuk agama saja gitu. Tapi tetap kita mau tetap fokus dan tetap mempelajari juga agama dengan bahasa Arab ini gitu. Jadikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar untuk belajar ilmu-ilmu agama kayak gitu. Gimana nih, kita dapatkan nih poin pembahasannya di video podcast pertama kita tentang urgensi belajar bahasa Arab kayak gitu. Ya teman-teman, mungkin jadi intinya ya gimana, Nah, closing silahkan. Mungkin kita udah terlalu memakan banyak waktu ya. Durasi silahkan. Mungkin bisa memberi ringkasan dan juga sekaligus menutup video podcast pertama kita ini.
Halo. Ya, Ya, jadi sekian penjelasan kita berdua, hasil ngobrol-ngobrol santai kita berdua tentang sama kok sama bahasa-bahasa lainnya, hanya bahasa saja. Maksudnya harus ya kita harus bisa pandailah membedakan mana bahasa yang tulisan di Al-Qur'an, mana yang bahasa biasanya aja gitu. Dan bahasa Arab ini penting banget. Maksud gue kayak apa namanya? Menguasai banyak bahasa itu penting banget dan banyak banget manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya banget. Jadi, ayo mari kita tanamkan untuk tanamkan rasa kekepoan kita terhadap banyak bahasa agar ya berwawasan luas juga tentang bahasa dan bisa berinteraksi dengan banyak orang mungkin di luar negeri sana gitu. ya mungkin Oke, jadi itu saja mungkin dari video podcast tentang urgensi belajar bahasa Arab. Semoga teman-teman semua dapat mendapatkan manfaat dari apa yang telah kami diskusikan. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you di next video.